Puji Tuhan, mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-18 mulai. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-18 mulai. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil." Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, di sini kita melihat dua macam penyembahan, dua macam ibadah. Yang pertama, ibadah di sini sebagai contoh, ibadah yang dilakukan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa. Ya, dan di sini kejadian ini menggambarkan peristiwa di Gunung Sinai, di mana Musa akan naik dan berdiam di atas gunung 40 hari 40 malam. Kemudian ibadah yang kedua adalah ibadah yang dilakukan di dalam roh dan kebenaran, di mana ini digambarkan tentang kehidupan ibadah jemaat Tuhan. Walaupun jemaat Tuhan di sini beribadah di dunia, tetapi sebenarnya ibadah kita itu ibadah kita di dalam surga. Ya, di mana Allah Bapa itu berkuasa bertahta. Jadi di sini kita akan belajar betapa luar biasanya dua macam ibadah ini. Ibadah yang di dunia saja begitu dahsyatnya sampai-sampai Musa mengatakan, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Ya. Kalau di sini dikatakan, bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Terjemahan yang tepat itu sebenarnya masih ada tambahan lagi. Bahkan harus dipanah dengan panah. Ya. Harus dihujani dengan panah. Nah, lihat di sini bahwa penyembahan atau ibadah di bumi yang dilakukan umat Tuhan di bawah kepemimpinan Musa itu begitu dahsyatnya. Dikatakan bahwa mereka itu datang kepada gunung, kepada api yang menyala, di tengah-tengah kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Bayangkan itu gelap, angin, badai, tetapi ada api. Ya. Bayangkan atmosfer yang seperti itu, bayangkan keadaan seperti itu, betapa dahsyatnya. Penuh dengan api yang menyala-nyala di tengah-tengah kegelapan, dan bahkan ada angin badai. Lebih daripada itu ditambah dengan bunyi sangkakala, bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Anda bisa bayangkan bahwa inilah Tuhan kita, inilah ibadah. Ya. Yang sampai-sampai ketika Tuhan berbicara,
mereka sadar bahwa mereka orang berdosa. Ketika Tuhan berbicara, mereka langsung sadar bahwa mereka bisa mati. Kalau sampai ada dosa sedikit saja dalam hidup mereka, mereka bisa mati mendengar suara Tuhan. Nah, kejadian ini adalah ibadah sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Yang saya mau tekankan begini bahwa ibadah sebelum Yesus mati di atas kayu salib saja sudah sebegitu dahsyatnya. Di Alkitab ini mau dijelaskan bahwa ibadah kita sebenarnya itu jauh lebih dahsyat daripada ibadah pada waktu Musa ini. Tetapi herannya kita itu selalu terkagum-kagum dengan ibadah yang dipimpin oleh Musa ini. Dan kita melihat ibadah kita sendiri kok kering, kok seperti ini, kok membosankan, kok tidak ada sesuatu yang dahsyat, kok Tuhan tidak bicara. Nah, ini harus kita pikirkan. Ada kesalahan apa? Ya. Tuhan tidak berbicara. Mungkin orang mengatakan puji Tuhan lah. Sehingga kita itu tidak perlu mengalami ketakutan, nanti mati segala macam. Tidak. Yang harus kita takutkan adalah pemikiran seperti ini. Kalau Tuhan tidak berbicara, berarti Tuhan tidak hadir. Kalau Tuhan tidak hadir, berarti Tuhan sudah meninggalkan kita. Ya, kita punya ibadah setiap minggu. Tetapi pertanyaannya, bandingkan dengan ibadah yang dilakukan oleh Musa dan bangsa Israel. Pak, itu kan perjanjian lama, perlu sesuatu yang memang dahsyat secara jasmani. Gereja Tuhan, gereja awal juga begitu dahsyat. Sampai-sampai dikatakan orang-orang yang tidak percaya tahu sesuatu yang dahsyat itu terjadi di sekitar ibadah umat Tuhan sehingga mereka tidak berani mendekat. Oh, itu kan ibadah, Anda bisa bayangkan dalam setiap ibadah ada mujizat, ada kesembuhan, ada pengajaran berjam-jam tetapi toh jemaat tetap merasa kurang. Dan lebih daripada itu, orang-orang di sekitar bait Allah itu, di sekitar umat Allah yang beribadah, merasakan sesuatu yang beda sehingga mereka sendiri takut. Kalau bisa kita bandingkan umat Israel ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, umat Israel katakan, Musa engkau sajalah yang pergi, jangan kami. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya. Nah, di jemaat mula-mula sama. Orang-orang yang tidak percaya tahu ada sesuatu yang dahsyat di sekitar umat Tuhan itu. Dan mereka tidak berani mendekat juga. Di perjanjian lama dikatakan bahwa hanya Musa yang mendekat, dia takut. Di sini dikatakan, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar, kata Musa. Karena menyadari kehadiran Tuhan, tetapi dalam ketakutannya dan kegemetarannya, dia itu berjalan mendekati Tuhan justru. Dalam rasa takut dan gentarnya, ada rasa haus akan Tuhan. Nah, sebenarnya kehidupan yang seperti ini, ibadah yang seperti ini, yang Tuhan akan lanjutkan bahkan lebih lagi. Tetapi kita selalu terkagum-kagum dengan perjanjian lama. Sedangkan di dalam perjanjian baru ini kita tidak mengalami Tuhan. Dan bertahun-tahun, bayangkan bertahun-tahun, ratusan tahun, banyak umat Tuhan beribadah tanpa kehadiran Tuhan. Padahal ayatnya berkata begini, perhatikan di sini, ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ini ibadah kita yang sekarang. Ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi. Lihat di sini bahwa sebenarnya ketika kita beribadah di sini, ketika kita saat teduh di rumah, itu bukan di rumah kita, itu bukan di gedung gereja ini.
Sebenarnya manusia roh kita itu terhubung dan beribadah di dalam surga. Anda bisa bayangkan atmosfer surga? Sayangnya kita tidak menyadari ini. Sehingga bahkan seringkali dalam kita beribadah, sikap kita apa adanya. Pokoknya harus menyelesaikan, sudahlah pokoknya menyelesaikan 2 jam. Ya, ibadah. Kalau 2 jam kelamaan sudahlah diakali, datang terlambat. Iya kan? Setengah jam. Yang penting belum firman. Ya. Saya takutnya nanti tambah akhir, yang penting belum doa berkat. Ya. Mengapa kita punya sikap yang seperti ini? Karena kita tidak sadar bahwa setiap kita beribadah, sebenarnya kita itu sedang menghadap ke surga. Bahwa manusia roh kita itu sebenarnya diangkat sedemikian rupa sampai ke surga. Itu ibadah di dalam perjanjian baru. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Loh, kita ini datang ke Yerusalem surgawi. Yerusalem yang di surga. Kita ini datang ke surga. Ya. Bayangkan di surga, kita tidak usah bicara kerub yang begitu dahsyatnya, yang begitu mengerikan. Bayangkan penuh roda, mata ada di dalam, ada di kiri, kanan, di depan, di belakang, dimanapun penuh mata. Kalau kita tidak diajar bahwa itu kerub, kemudian itu hadir di depan kita. Anda bisa bayangkan kita bisa terkencing-kencing. Mau lari tidak bisa lari. Lain hawa atau atmosfer yang dibawa oleh kerubim itu. Ya. Bayangkan sekarang bukan hanya Tuhan yang ada di bumi, Tuhan Yesus, yang bahkan ketika dia menyatakan kemuliaannya sedikit saja, ya, siapa yang bernama Yesus? Ya, akulah dia. Dan orang-orang langsung tersungkur terpental. Nah sekarang Yesus dalam kemuliaan yang penuh ada di tahtanya dan kita menghadap ke dia. Bukankah ini ibadah yang sangat luar biasa? Tapi Pak Yusak, saya tidak pernah menyadari. Saya mau tekankan, berarti Anda tidak pernah merenungkan ayat ini. Berarti Tuhan tidak bersama Anda. Berarti Tuhan sudah meninggalkan kita. Kalau kita tidak pernah merasakan kedahsyatan dalam beribadah, baik di gedung gereja maupun di rumah kita sendiri saat teduh. Kalau kita sudah tidak pernah merasakan kedahsyatan kehadiran Tuhan ini, jangan-jangan Tuhan sudah meninggalkan kita. Pak, tapi saya ke gereja. Oh iya. Silakan, tetapi Tuhan meninggalkan kita kenapa? Setiap Tuhan berbicara kepada kita, kita tidak pernah mentaatinya. Tuhan berbicara, apakah Tuhan berbicara setiap hari? Iya. Dan bayangkan setiap hari kita menolak perintah-perintahnya, setiap hari kita menolak arahannya, bagaimana mungkin dia tidak meninggalkan kita? Bahkan Yesus selagi di muka bumi, ketika dia ke Yerusalem di pagi sampai siang, sore dia kembali ke Betani. Kenapa? Karena di Yerusalem dia tidak disambut. Dia harus tinggal bermalam di Betani. Kenapa? Karena di Betani dia disambut minimal oleh satu keluarga, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Seberapa antusias kita menyambut Tuhan. Seberapa sadar kita bahwa ketika kita beribadah, kita bukan hanya sekedar datang ke gereja, masuk ke dalam gedung gereja, tetapi sebenarnya kita sedang masuk ke surga. Saya tekankan, ketika kita beribadah,
sebenarnya manusia batiniah kita sedang masuk ke surga. Sehingga mau tidak mau, kalau ini yang terjadi, maka kedahsyatan surga itu pasti melingkupi kita. Bayangkan berhadapan langsung dengan Yesus, sedangkan Daniel yang sudah berpuasa 21 hari saja, bertemu dengan malaikat, dia langsung lemes. Dia langsung seperti orang mau mati. Bayangkan sekarang kita bukan hanya datang ke hadapan Yesus, tapi juga di hadapan Bapa, di hadapan kerubium, di hadapan serafim, di hadapan bahkan perhatikan sekarang juga. Di sini dikatakan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Ini ibadah seperti apa? Beribadah bersama-sama ribuan malaikat. Ayo bayangkan malaikat memuji menyembah Tuhan bagaimana satu malaikat. Saya tidak bisa bayangkan itu kalau sayapnya, ya malaikat-malaikat perangnya sayapnya bertepuk tangan, sayapnya itu saya bayangkan ini pasti lebih kencang dari kipas angin. Dan ribuan malaikat seperti itu. Sedangkan di Alkitab, satu malaikat saja sudah begitu menggetarkan. Ini ribuan. Anda bisa bayangkan Anda berdiri di tengah-tengah kepala negara di berbagai dunia. Lalu kita kan harus membayangkan seperti itu, merenungkan itu namanya. Bayangkan diri kita sedang berdiri di suatu acara yang penting bersama para pemimpin dunia. Oh, itu suasana pasti tidak akan pernah kita lupakan. Bagaimana dengan ibadah kita? Dalam waktu 1 jam, 2 jam, kita sudah lupa suasana ibadah kita. Keluar dari gereja, firmannya sudah lupa. Ada yang salah berarti dalam kita beribadah. Berarti kita beribadah hanya secara daging. Karena kalau kita beribadah secara roh, maka kita sedang menghadap ke surga. Dan atmosfer surga yang jauh lebih dahsyat daripada ibadah di Gunung Sinai itu. Seharusnya kita alami. Ya. Di sini dilanjutkan begini, ayat 21, 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Catat ini jemaat anak-anak sulung dan roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Bayangkan kalau orang tua kita yang meninggal atau kakek nenek yang sudah meninggal kemudian datang kepada kita. Gemeter atau enggak? Dan di surga Anda melihat roh-roh orang benar yang dibangkitkan, ya seperti yang kita sudah bahas bersama Pastor Mutu tentang misteri kebangkitan tubuh. Roh-roh orang benar, roh-roh orang-orang perjanjian lama yang pada waktu Yesus bangkit juga ikut dibangkitkan naik ke surga. Sekarang mereka ada di surga dan beribadah. Dan ketika kita menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sebenarnya kita ada di kumpulan orang-orang itu. Roh-roh orang benar itu. Jemaat anak sulung, kebangkitan yang pertama itu. Ada di sana loh. Bukankah minimal kita merinding, kita gemetar. Dan yang seperti ini tidak nyata di muka bumi, di suasana gereja kebanyakan. Seharusnya setiap kita beribadah kita harus memperlengkapi diri kita dengan pemikiran.
Saya beribadah, saya datang ke surga, Yerusalem surga. Ada malaikat-malaikat, ada orang-orang benar yang sudah disempurnakan. Itu sangat luar biasa. Bayangkan sekarang kalau ini memang suasana surga seperti Alkitab catat. Dan ada umat Tuhan yang malas untuk menghadap ke surga. Itu membuktikan apa? Orang itu tidak diselamatkan. Perhatikan. Orang itu belum diselamatkan. Atau orang itu sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Karena kalau kita punya kesadaran dalam setiap kita beribadah, kita sedang menuju Yerusalem surgawi. Kita ada di Yerusalem surgawi secara roh. Kita sedang menyembah Tuhan bersama para malaikat. Betapa dahsyatnya itu. Saya percaya kita tidak akan pernah berani datang dengan asal-asalan. Dengan dosa yang melekat, dengan kesombongan diri, aku orang penting, ya. Siapa kita? Bayangkan sajalah di sini ada Elia dan ada Musa. Siapa kita? Saya penyanyi yang diurapi Tuhan. Bayangkan sekarang Anda ada berdampingan dengan Raja Daud. Aku pembuat mujizat terbesar. Bayangkan Anda sedang beribadah bersama Paulus. Itu kesombongan, keangkuhan kita akan luntur ketika itu yang ada di dalam pemikiran kita. Ibadah di alam surgawi. Dan bahkan ayat 24, dan kepada Yesus. Langsung beribadah kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Bahwa di surga Anda akan mendengar darah itu berbicara. Bukankah darah Habil berbicara lebih kuat? Darah Habil berbicara ketika Habil sudah meninggal. Minta penghakiman dari Tuhan. Sidang jemaat, ingat, walaupun orang Kristen itu disuruh untuk mengampuni. Itu masalah keputusan, kita akan mengampuni. Tetapi di alam roh, darah kita pun itu menuntut jiwa kita, menuntut keadilan Allah ditegakkan. Oleh karena itu kan seringkali ketika kita mentaati Tuhan, aku mengampuni si A. Bukannya si A dapat berkat lebih banyak. Justru sebenarnya ketika kita mengampuni, si A yang menyakiti kita justru mendapat bencana, mendapat penghukuman. Kenapa? Iya, kita mentaati Tuhan, aku mengampuni. Itu untuk kesehatan kita sendiri. Baik roh, baik jiwa, baik tubuh. Itu untuk kesehatan, untuk keselamatan kita sendiri. Tetapi darah kita, jiwa kita, itu menjerit kepada Tuhan, minta keadilan Tuhan ditegakkan. Sehingga seringkali itu yang kita merasa heran. Aku sudah ngampuni, ternyata Tuhan menghukum orang itu. Ya. Itu sebenarnya yang terjadi. Nah, kembali ke sini, bayangkan darah Yesus yang dibawa oleh Roh Kudus itu. Darah itu berbicara. Bayangkan darah itu, suara darah itu di surga. Bukankah ini sesuatu yang menggetarkan? Saya ingin membawa kita pada kesadaran dan kerinduan. Bagaimana beribadah, sikap ibadah di dalam ibadah-ibadah kita selanjutnya. Bahwa ini bukan main-main. Kita selalu mengagungkan dan menginginkan ibadah bersama Musa di Gunung Sinai. Tidak ada apa-apanya dibandingkan ibadah kita sekarang ini. Kita bukan di gunung, tapi di surga.
Betapa luar biasanya. Nah, di sini kita lihat sekarang. Dengan kesadaran ibadah yang seperti ini, kemudian masuk ke dalam pembahasan tentang perintah-perintah Tuhan. Ayat 25, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, ini sebenarnya Dia ini huruf kecil yang di sini, ya. Kalau firman Allah yang hidup itu mengacu kepada Musa yang menjadi penyampai firman Allah di muka bumi, ya. Di dalam Alkitab versi terjemahan firman Allah yang hidup, sebenarnya ini mengacu kepada Musa. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Sidang jemaat, walaupun suara Tuhan begitu lembut di dalam hati kita, ingat bahwa Dia sedang berbicara dari alam surga. Kalau orang yang menolak Musa saja itu tiada ampun, bayangkan sekarang kita setiap waktu, setiap hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun menolak Tuhan ketika Tuhan berbicara. Lalu, mengapa kita masih berpikir Tuhan beserta kita? Setelah bertahun-tahun menolak. Disuruh berdoa, tidak berdoa. Disuruh beri perpuluhan, tidak beri perpuluhan. Disuruh mengampuni, tidak mengampuni. Disuruh jangan pergi sekarang, kita tetap pergi sekarang. Loh, ketika Tuhan sudah terus seperti itu berbicara, kita menolak Dia. Ayo pikirkan, dengan alasan apa Tuhan harus tetap bersama kita? Anda bisa bayangkan pergi bahkan kenalan, bahkan keluarga yang terdekat pun. Anda ngomong sehari tidak dihiraukan, dia pura-pura sibuk. 2 hari kita ngomong sok akrab, tetap aja tidak dihiraukan. Jangan-jangan bahkan tidak sampai 2 hari ya. Ketika kita tidak dihiraukan, kita langsung pamit pulang aja. Bagaimana dengan Roh Kudus yang digambarkan seperti merpati yang begitu lembut? Ketika kita menolak apa yang Dia arahkan pada kita. Alasan apa yang membuat kita masih percaya bahwa Tuhan tetap bersama kita? Ayo pikirkan ini. Setelah Tuhan berbicara beberapa kali kepada kita, menegur kita, dan kita menolak dari pihak Tuhan, itu apa lagi berbicara? Toh pasti ditolak. Tidak usah bicara. Dan kita merasa nyaman, kemudian puluhan tahun beribadah tanpa mendengar suara Tuhan dan membuat doktrin. Tuhan sudah tidak berbicara langsung, Tuhan sudah menaruh semua perkataannya dalam Alkitab sempurna. Kita membuat doktrin seperti itu dan semakin kering. Sehingga gereja-gereja di Eropa ditutup, kemudian gedungnya dibeli oleh orang-orang Islam dan didirikanlah masjid. Bukankah itu yang terjadi? Kenapa? Karena Tuhan sudah tidak berbicara. Kenapa Tuhan tidak berbicara? Karena kita tidak pernah menghiraukan Dia. Dan kembali kita lihat di sini. Ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Jangan menolak Dia. Walaupun suaranya sepertinya hanya sayup-sayup di hati kita. Jangan menolak Dia, lebih baik taat. Pak, kalau ini hanya pikiranku sendiri, bukan pikiran Tuhan. Lebih baik Anda mentaati, toh itu tidak memimpin kepada sesuatu yang jahat kan? Daripada ternyata itu suara Tuhan dan kita tidak menghiraukannya.
Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia mengacu kepada Musa yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput. Apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Bayangkan begini. Anda menolak firman yang disampaikan di gereja secara jasmani seperti ini. Anda menolak, dikatakan tidak luput dari penghukuman Tuhan. Apalagi ketika Tuhan berbicara langsung ke dalam hati nurani kita. Bagaimana penghukuman itu tidak akan terjadi? Seringkali bahkan orang-orang Kristen berkata, saya sudah ibadah sungguh-sungguh, saya sudah memberi perpuluhan, saya sudah berdoa, saya pun sudah berpuasa. Kok saya masih mengalami seperti ini? Jangan-jangan ketika Tuhan berbicara lembut dalam hatimu, engkau menolak Dia. Dan kita berkata, kenapa ini harus terjadi? Karena kita menolak Dia. Seringkali orang terlalu berani. Bahkan ada orang-orang yang berani berkata, alah Pak Yusa itu kalau khotbah itu suka nyindir, itu suka nyinggung itu. Anda sedang menolak Dia yang berbicara. Dan Alkitab katakan, kalau orang menolak utusan Tuhan di bumi yang berbicara saja, tidak luput dari penghakiman. Perhatikan di sini, tidak luput dari penghukuman. Dan kita menganggap remeh, Allah itu bukan dari Tuhan. Anda sedang masuk dalam penghukuman. Sebenarnya bagi orang rohani, yang paling menakutkan penghukuman itu bukan jatuh miskin, bukan sakit. Tetapi ketika hadirat Tuhan sudah tidak bisa kita rasakan lagi. Itu penghukuman yang sangat menakutkan bagi orang yang sudah terbiasa dengan hadirat Tuhan. Bagi orang yang sudah terbiasa bersekutu dengan Tuhan dan kemudian sekarang Tuhan meninggalkan dia. Itu penghukuman yang luar biasa bagi dia. Ya. Tetapi orang yang bersifat daging, duniawi, tidak sampai ke dalam pemikiran itu. Saya sebagai pendeta masih banyak menemukan di berbagai kota. Orang-orang mengeluh, menangis karena ekonominya semakin merosot. Orang-orang mengeluh, menangis karena sakit yang tidak tersembuhkan. Orang-orang mengeluh dan menangis gara-gara anaknya, suaminya, dan sebagainya. Jarang orang-orang yang menangis, Pak doakan saya. Sudah 1 bulan saya tidak merasakan hadirat Tuhan lagi. Jarang, bahkan saya boleh katakan tidak pernah. Ketika saya melayani di luar kota, tidak pernah ada orang yang menangis minta didoakan gara-gara sudah 1 bulan tidak menikmati hadirat Tuhan. Disinilah kita mengetahui, oh ya Kristen duniawi masih, Kristen daging. Tetapi kalau Kristen rohani, maka dia tahu bahwa yang terpenting adalah hadirat Tuhan dalam hidupnya. Ya. Kita bisa berhasil. Karena keuangan itu bukan ukuran kerohanian kita. Kita bisa mengalami peningkatan dalam berbagai bidang. Pertanyaan saya, apakah hadirat Tuhan juga mengalami peningkatan dalam kehidupan kita? Atau sebaliknya, hadirat Tuhan sudah tidak pernah kita rasakan lagi. Kenapa? Karena Tuhan sudah meninggalkan kita. Pikirkan ini. Ayat 26 berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Waktu bangsa Israel bersama Musa di bawah gunung Sinai itu. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Tuhan memberikan janji.
Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, bayangkan ketika di satu daerah saja, di sekitar pegunungan Sinai, itu digoncangkan Tuhan. Musa yang seorang panglima, bukankah Musa seorang panglima? Musa yang terbiasa berperang. Bahkan mungkin kalau dia tertangkap dia disiksa. Sudah terbiasa dengan itu. Ketika Tuhan memenuhi pegunungan Sinai. Aku sangat takut sampai gemetar, kata Musa. Itu baru bumi atau bahkan sekitar pegunungan Sinai. Dan Tuhan berjanji satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Artinya bumi dan langit sama-sama goncang. Anda bisa bayangkan sekarang, berandai-andai saja. Di bumi terjadi gempa, jenar-jenar. Dan bersamaan dengan itu bintang-bintang berjatuhan. Anda bisa bayangkan itu. Bagaimana kita tidak takut? Dan itu yang Tuhan janjikan. Ayat 27. Ini penjelasannya. Jadi bukan secara jasmani. Walaupun secara jasmani nanti di akhir zaman itu terjadi. Tetapi penekanannya bukan secara jasmani. Penekanannya ini. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Atau dengan istilah yang lebih mudah. Semua yang ada di dunia itu pasti tergoncangkan. Hanya yang kekal saja yang akan tetap bertahan. Apakah keuangan kekal? Tidak, itu bisa digoncang. Apakah tubuh kita itu kekal? Selalu sehat? Tidak, itu bisa kena penyakit, bisa lemah. Artinya bisa digoncangkan. Apakah suami istri yang sudah solid seia sekata masih bisa digoncangkan? Masih bisa digoncangkan. Ya. Sehingga banyak kita mendengar, melihat. Tidak nyangka kelihatannya setia. Ternyata sudah punya gundi. Ya kan? Dan orang-orang yang kepahitan kemudian mengatakan lebih baik tidak usah menunjukkan kesetiaan, yang penting setia. Daripada menunjukkan sok mesra. Ternyata sudah kawin lagi. Artinya semuanya bisa digoncangkan. Ada orang yang berkata, kalau suami saya tidak mungkin lah, tidak mungkin. Ketika suaminya meninggal, muncullah seorang perempuan yang nangis-nangis bersama anaknya. Loh, siapa ini? Bisik-bisik. Itu istri keduanya. Loh, padahal istri pertamanya tidak sadar bahwa suaminya pernah melakukan itu. Oh, lihat di sini bahwa semua yang bisa digoncangkan, semua yang ada di bumi tidak kekal. Bisa digoncangkan. Dan Tuhan akan berfirman. Dan firman ini akan meruntuhkan segala sesuatu yang bisa digoncangkan dalam hidup kita. Sehingga pada akhirnya hanya ini yang akan terjadi. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Lihat, yang tidak tergoncangkan hanyalah kerajaan surga. Yang tidak tergoncangkan hanyalah kerajaan Allah. Yang tidak tergoncangkan hanyalah manusia roh kita. Kehidupan rohani. Itu yang tidak akan tergoncangkan. Firman Tuhan tidak akan tergoncangkan. Ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi kita ini sudah menerima kerajaan Allah.
kita menerima benih, kan juga dikatakan. Benih firman. Dan firman itu dikatakan kekal. Bumi dan segala isinya bisa berlalu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Bayangkan sekarang emas tidak kekal. Kenapa kita lebih memilih emas daripada firman? Makanan tidak kekal. Kenapa kita lebih memilih makanan daripada firman? Ketika kita sudah sampai dalam level mengutamakan firman yang kekal ini, maka sebenarnya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu ada di dalam kita. Karena kerajaan Allah bukan terdiri dari makanan, minuman, hal-hal yang jasmani. Tetapi dikatakan kebenaran, damai sejahtera, kebenaran mengacu pada firman. Damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus. Bahwa firman yang dihidupi dengan Roh Kudus, dihidupi oleh Roh Kudus, maka itu akan membuat kita tidak tergoncangkan iman kita. Bukan hanya sekedar pengetahuan firman, tetapi firman yang diurapi, firman yang dihidupi oleh Roh Kudus, itu akan membuat kita tidak tergoncangkan. Bahkan kita bersyukur ketika COVID, lihat semua gereja tutup. Bahkan di Pamekasan semuanya tutup. Tetapi GPPS tetap buka. Dan luar biasanya sedikit yang pakai masker. Ketika sudah tidak bisa nyium apa-apa. Enak ngomong, Pak saya tidak bisa nyium ini Pak. Saya jawab, sama sudah tidak usah rame-rame. Dan tetap ibadah. Bukan meremehkan ya larangan dari pemerintah. Tetapi iman yang tidak tergoncangkan akan mengalahkan segala-galanya. Sampai firman hidup dalam hati kita. Ada suatu percobaan, ingat pikiran kalau tidak diperbarui oleh firman, habis kita. Ada suatu penelitian, ada seorang yang sudah divonis hukuman mati. Ya, hukuman seumur hidup. Kemudian seorang dokter peneliti itu minta izin. Menjadikan tahanan ini percobaan. Jadi orang ini disuntik di tempat biasanya orang digigit ular. Suntik bagian tubuhnya, kemudian ini kan matanya ditutup, disuntik, kemudian dia buka, ya tutup matanya dan diperlihatkan ular. Jadi tahanan ini berpikir dia itu sudah dipagut ular. Dan diberitahu bahwa dia dipagut ular. Anda tahu yang terjadi. Orang ini berpikir dia digigit ular. Kira-kira beberapa menit badannya merasa panas. Sudah tidak enak. Dalam waktu 1 jam orang ini merasa sesak nafas dan mati. Ciri-cirinya seperti orang digigit ular, keracunan ular. Lihat pikiran kita. Padahal itu disuntik, bukan digigit ular. Bayangkan pikiran kita yang penuh ketakutan tidak diperbarui oleh firman Tuhan. Bayangkan pikiran kita yang tamak tidak diperbarui oleh pikiran Tuhan. Hanya firman Tuhan yang mampu mengubahkan pikiran kita. Bahwa segala sesuatunya dalam pikiran kita bisa digoncangkan. Hanya firman yang tidak bisa digoncangkan. Betapa pentingnya firman Tuhan itu. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Lihat di sini. Saya tidak fokus kepada mengucap syukur. Karena ini kita sudah tahu dan sering. Tetapi saya mau tekankan dan beribadah kepada Allah. Bukan menurut aturan kita sendiri. Bukan menurut kesukaan kita sendiri. Bukan menurut apa yang baik menurut kita dalam beribadah. Tetapi beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Ada caranya.
cara yang berkenan, cara yang benar menurut Allah. Itu bagaimana? Ya. Bukan sembarang. Menurut cara yang berkenan kepada Allah, dengan apa? Dengan hormat dan takut. Jujur, berapa banyak orang datang beribadah tanpa ini rasa hormat dan takut akan Tuhan. Hormat. Kira-kira kalau hormat itu datang terlambat atau enggak? Lihat di sini. Bukankah ini yang sepele? Sepele. Saya sudah pernah ceritakan, saya datang ke satu persekutuan doa dan seseorang, ya, bagian sosial medianya, dia berkata begini, Pak Yusa ini beda dengan pendeta lain. Apanya yang beda? Hanya Pak Yusa yang datang tidak pernah terlambat. Sudah bertahun-tahun di sini saya perhatikan tidak pernah terlambat. Kalau pendeta lain saya tanya, terlambat Pak. Bahkan kadang itu yang WL itu kasihan harus perpanjang lagi sambil nunggu. Namanya lagu pujian tunggu menunggu. Ya, itu ada pujian yang baru, WL harus belajar. Judulnya Tunggu Menunggu. Ya. Nah, lihat di sini bahwa kenapa sebenarnya kan hanya masalah hormat atau enggak kepada Tuhan. Hormat yang mengalir dari hati kita ini loh. Hormat dan takut akan Tuhan. Takut teguran Tuhan, takut penghukuman Tuhan. Nah, yang seperti ini, cara yang seperti ini jarang ada di dalam kehidupan jemaat. Di berbagai tempat, di berbagai dunia. Ingat ada caranya dalam beribadah. Cara yang berkenan kepada Allah dengan hormat dan takut. Dengan hormat dan takut bukan asal. Bukan asal. Ya. Sebab dikatakan Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ini bukan berbicara tentang kuasa di sini api menghanguskan. Ini berbicara tentang Allah yang akan menghukum, Allah yang akan memurnikan. Engkau akan dihukum ketika engkau beribadah. Engkau beribadah dengan cara yang tidak berkenan kepada Allah, engkau akan menerima penghukuman. Bagaimana dengan Simon ya, si penyihir yang datang kepada Petrus? Dia sudah dibaptis, penyihir bertobat kan luar biasa dibaptis. Dia menginginkan kuasa yang Petrus dan Yohanes miliki, yaitu membaptis dengan Roh Kudus. Dan orang itu menawarkan uang. Bahwa rasa hausnya itu mau dia genapi dengan cara yang salah. Dengan uang. Lo bukankah betul mempunyai keinginan kan? Untuk membuat orang ditumpang tangan penuh Roh Kudus, tumpang tangan penuh Roh Kudus. Tidak ada yang salah. Tapi dia ingin mendapatkan bukan dengan sangkal diri pikul salib. Tetapi dia ingin mendapatkan dengan cara menyuap, memberi uang. Caranya salah. Orang beribadah mungkin semuanya beribadah kepada Tuhan. Kalau kita orang-orang di gereja ditanya, beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Tetapi pertanyaan selanjutnya, caranya berkenan atau enggak? Caranya berkenan apa enggak? Bahkan masalah pakaian pantas atau tidak. Malah masalah sikapnya dalam beribadah pantas atau tidak. Kan seperti itu. Apalagi masalah hati. Ada hormat atau enggak. Karena kita sedang berhadapan dengan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Hormat dan takut, kalau tidak, maka kita berhadapan dengan Allah kita
yang adalah api yang menghanguskan. Kita tidak berhadapan dengan Allah yang memurnikan kalau sikap kita tidak hormat. Kita berhadapan dengan Allah yang akan menghanguskan, yang akan menghukum kita. Tetapi ketika kita hormat dan takut akan Tuhan, maka Allah akan datang sebagai api yang akan memurnikan kita. Terus dimurnikan, terus dimurnikan. Injil Yohanes 15 berkata, dibersihkan. Ya, ranting-ranting yang berbuah itu dibersihkan, dibersihkan. Nah, pagi hari ini mari kita perhatikan bagaimana ketika kita beribadah. Sudahkah kita memiliki kesadaran bahwa kita sedang datang ke Yerusalem surgawi? Di hadapan pribadi-pribadi yang kudus, agung dan mulia seperti itu. Bagaimana sikap kita? Apakah kita datang dengan hormat dan takut dan penuh ucapan syukur? Atau kita datang asal datang saja dan itu akan mendatangkan penghukuman. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.